Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dosen sekalian, yaitu Pak Ade dan Pak Nur Fatoni. Perkenalkan, saya Andri Noval Ariski dengan NIM 21100116075 akan mempresentasikan PPT proposal saya yang berjudul Persepsi Nasabah BPR Salam terhadap Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan di cabang Cinere. Ya, akan saya lanjut. Nah, jadi yang pertama ini adalah terbelakang. Islam sendiri ini tuh memiliki sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis, yang diakui mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengedepankan keadilan. Pembiayaan syariah seperti murabahah telah terbukti berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Analisis efektivitas penyaluran pembiayaan oleh BPR Al-Salam cabang Cinere ini tuh menjadi penting untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan pertumbuhan teknologi yang memengaruhi layanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya, masalah yang terjadi apa sih? Yaitu masih banyak pertanyaan dari masyarakat umum mengenai pembiayaan murabahah. Apakah benar dapat mensejahterakan umat atau tidak? Nah, selanjutnya ini ada gap research, novelty, pemusatan masalah, dan tujuan penelitian. Saya akan membahas gap research terlebih dahulu. Jadi kesenjangan yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang bertanya akan keefektivitasan BPRS Salam cabang Cinere dalam mensejahterakan umat. Sementara pada penelitian terdahulu, seperti BPRS Pudu Arta Insani Tembung, sudah diakui keefektivitasannya. Selanjutnya ada novelty. Novelty atau kebaharuan pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, yaitu BPRS Al-Salam cabang Cinere. Penelitian ini dapat dikatakan baru dikarenakan belum pernah ada yang meneliti BPRS Al-Salam tersebut di cabang Cinere. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apakah pembiayaan murabahah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di BPRS Al-Salam cabang Cinere? Dan yang kedua, bagaimana persepsi nasabah terkait dengan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Salam cabang Cinere? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui keefektifan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di BPRS Al-Salam cabang Cinere. Kemudian yang kedua, mengetahui persepsi nasabah terkait dengan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Salam cabang Cinere. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya akan membahas manfaat teoritis terlebih dahulu, yaitu penelitian itu memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa baik BPRS Al-Salam dalam menyediakan pembiayaan murabahah kepada nasabahnya. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan memastikan transparansi dalam kegiatan perbankan. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada manfaat praktis untuk nasabah dan manfaat praktis untuk perbankan terkait. Dan untuk nasabahnya itu sendiri ini, dalam penelitian ini, calon nasabah atau nasabah tetap akan mendapatkan manfaat dalam bentuk pemahaman dan transparansi transaksi dari BPR Salam. Mereka akan lebih mudah memahami bagaimana pembiayaan murabahah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka saat membutuhkan. Diharapkan dapat membantu BPR Salam meningkatkan kinerjanya dalam menyediakan pembiayaan murabahah. Tujuannya adalah agar mereka dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau nasabah-nasabah mereka. Nah, jadi selanjutnya ini ada hasil dari penelitian terdahulu. Ini tuh penelitian nasional. Yang pertama ada Intan Buana dan teman-teman pada tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Murabahah Baitul Mal wal Tamwil atau BMT dalam meningkatkan omset toko Adnan dan Alia di Palembang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah di BMT Insan Mulia apakah sudah efektif atau belum. Nah, untuk membahas efektivitas pembiayaan murabahah, metode penelitian yang digunakan sama. Perbedaan lokasi pada penelitian yaitu variabel Y berbeda lebih membahas ke satu tempat saja, toko Adnan dan Alia.
Lalu ada penelitian dari Shirley Marliana pada tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai efektivitas pada pembiayaan murabahah terhadap pendapatan UMKM selama COVID-19 berlangsung dan membahas efektivitas pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan sama. Perbedaan lokasi penelitian yaitu variabel Y berbeda, lebih membahas peningkatan pendapatan UMKM. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu yang internasional. Yang pertama ini ada dari Denny Saputri dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul The Economic Impact of Murabahah Financing on PT PNM Mekar Syariah in Increasing the Welfare of Three Prospered Women. Lalu ada dari Avi Parnawi dan teman-teman pada tahun 2023 yang berjudul Implementation of Murabahah Financing in Improving the Welfare of UMKM. Selanjutnya ini ada landasan teori. Dari landasan teori ini ada persepsi, efektivitas, murabahah, kesejahteraan, dan perbankan syariah. Saya akan mulai pembahasan dari persepsi terlebih dahulu. Nah, jadi persepsi ini tuh merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam diri individu yang membentuk cara mereka melihat dan merespon dunia di sekitar mereka. Ini Supiani dan teman-teman pada tahun 2021. Selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada murabahah yang berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang umumnya digunakan dalam praktik perbankan syariah. Lalu ada kesejahteraan. Dalam sistem kesejahteraan sosial atau social welfare, merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk menyediakan pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang membantu individu dan kelompok dalam mencapai tingkat kehidupan yang layak. Lalu terakhir, ada perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau agama, seperti melalui tabungan, deposito, atau produk investasi yang tidak melanggar hukum Islam. Lalu ada hipotesis dan kerangka pemikiran. Di sini nih hipotesisnya, yaitu H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi nasabah terhadap efektivitas penyaluran pembiayaan murabahah dengan tingkat kesejahteraan nasabah di cabang Cinere BPRS Al-Salam. Lalu ada H1, yaitu terdapatnya hubungan yang signifikan antara persepsi nasabah terhadap efektivitas penyaluran pembiayaan murabahah dengan tingkat kesejahteraan nasabah di cabang Cinere BPRS Al-Salam. Dan kerangka pemikirannya sebagai berikut. Lalu ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat objek, subjek, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Saya akan bahas objek terlebih dahulu. Objek pada penelitian ini adalah persepsi nasabah BPRS Salam terhadap efektivitas penyaluran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan di cabang Cinere. Lalu ada subjek. Subjek pada penelitian ini adalah nasabah BPRS Salam di cabang Cinere. Lalu ada jenis data. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan data kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.